Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisnis Anda hari ini? Nah, apakah terus bertumbuh, stagnan, atau justru malah drop? Nah, semua saya yakin ingin bisnisnya bertumbuh, tambah hari, tambah besar, dan tambah besar. Nah, walaupun pada kenyataannya bisnis itu naik turun ya. Kadang kita dapat order banyak gitu, keuntungannya banyak, kadang sepi, sampai menghabiskan keuntungan bulan sebelumnya. Nah, ada satu rumus ya, agar bisnis itu tetap stay terjaga dan terus tumbuh, walaupun tumbuhnya ini kadang cepat kadang lama, tapi terus tumbuh, bukan malah mundur. Yaitu caranya adalah menyisihkan, kita membuat semacam bank investasi gitu. Jadi dari setiap penghasilan kita dari bisnis, kita sisihkan entah 10% atau 20% itu untuk pengembangan bisnis. Misalnya hari ini keuntungan bisnis Anda adalah 10 juta, maka kita tetapkan rule kan, dari awal setiap penghasilan 10% harus diinvestasikan. Maka kita ambil 10%, itu kita potong dulu di depan, kita investasikan. Kita bisa kita tabung dulu supaya cukup banyak untuk membeli peralatan baru, tool baru, atau kalau Anda bisnis offline ya beli peralatan baru yang lebih canggih dan lebih efisien lagi. Kalau misalnya bulan berikutnya keuntungan kita sampai 20 juta, penghasilan kita 20 juta, maka yang diinvestasikan adalah 2 juta, yaitu 10%-nya. Nah, misalnya kok hanya 500.000 gitu, ya udah berarti 50.000 harus disimpan, seperti itu. Bagaimana kalau rugi? Nah, kalau rugi ada dua opsi. Anda ambil dari investasi 10% untuk bantu kerugian, atau ya sudah investasinya dinolkan dulu, nanti tidak ada invest karena rugi, seperti itu. Jadi Anda tetapkan rule bahwa kalau mau bisnis berkembang, maka Anda harus melakukan investasi yang melakukan penambahan, entah itu penambahan modal, entah itu penambahan peralatan, agar kecepatan bisnisnya lebih tinggi. Nah, biasanya rule-nya ya sekitar 10 atau 20%. Nah, kalau ini untuk menjaga ya, misalnya bisnis Anda masih personal, yang agak susah kan memang bisnis personal, yang uangnya masih kecampur antara uang perusahaan dan uang rumah tangga. Nah, kalau tidak dipotong di awal, maka ya sudah, nanti biasanya katut gitu, terikut dengan uang perusahaan, terikut belanja keluarga. Akhirnya bisnisnya itu aja muter-muter aja, untuk nambah domain lagi tidak kuat, untuk nambah hosting nggak kuat. Bahkan boleh jadi uang yang harusnya dipakai untuk bayar hosting, bayar domain malah kepakai, atau uang untuk iklan kepakai. Nah, jadi Anda investasikan. Untuk bisnis online sebenarnya kan pengeluarannya kan cenderung sedikit ya, cenderung tidak butuh operasional yang banyak, apalagi kalau masih kecil gitu kan. Nah, mungkin yang dibutuhkan adalah, yang paling besar adalah biaya iklan. Itu kalau Anda menggunakan iklan berbayar. Nah, kalau mungkin yang gratisan pun ya tetap Anda harus butuh resource lagi, butuh orang-orang lagi untuk menjalankan akun-akun free-nya. Jadi tetap butuh biaya nanti akhirnya. Nah, makanya biaya itu Anda investasikan dari keuntungan tiap bulan, sehingga bulan berikutnya misalnya Anda menggunakan Facebook Ads gitu kan, budgetnya itu bisa nambah. Misalnya bulan ini 1 juta gitu, bulan depan dapat tambahan lagi 1 juta, artinya budgetnya bisa 2 kali lipat. Jadi iklannya lebih masif gitu. Atau mungkin Anda bisnis produk digital gitu, dengan investasi ini dikumpulin, misalnya dapat 10 bulan, ada 10 juta, Anda bisa beli white label. Nah, Anda sudah tidak perlu develop lagi software sendiri, Anda bisa mulai resource ke orang lain. Nah, seperti itu. Jadi sisihkan selalu, Anda tentukan aja, terserah, bisa 10%, bisa 20%. Nah, mungkin untuk awal-awal agak berat, ya udah 5% dulu untuk belajar, kemudian nanti meningkat 10%.
atau kalau bisa 20%. Nah, agar kecepatan pertumbuhan bisnisnya pun makin tinggi. Jadi pakai persentase saja. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.